Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Insani, NPM 212151017 dari kelas 2021A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang kebenaran ilmiah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Bilangan, Filsafat, dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil. Definisi kebenaran. Harold H. Titus menyatakan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta, atau sesuatu yang selaras dengan situasi aktual. Kebenaran ialah sesuai antara pernyataan mengenai fakta dengan fakta aktual, atau antara keputusan dengan situasi seputar yang diberikan interpretasi. Di dalam Islam pun ada dalil mengenai pentingnya kebenaran, yaitu di surat Al-Hujurat ayat 6, yang menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Kebenaran pada awalnya berada dalam diri si pengenal. Kebenaran diberi batasan sebagai kesesuaian akal dengan kenyataan yang terjadi pada taraf pengalaman indrawi maupun akal budi, tanpa pernah sampai pada kesamaan yang sempurna, yang dituju kebenaran dalam pengalaman manusia. Dalam ilmu pengetahuan, kebenaran selalu bersifat sementara atau relatif. Kebenaran ilmiah lahir pada proses penelitian ilmiah dan harus melalui prosedur yang baku dengan tahapan-tahapan tertentu yang disebut dengan istilah metodologi sesuai dengan objek yang dihadapi. Kebenaran dalam ilmu pengetahuan adalah kebenaran yang sifatnya objektif, yakni kebenaran yang harus didukung oleh fakta-fakta kenyataan dalam objektivitasnya. Kebenaran tersebut harus lepas dari keinginan subjek. Secara ontologis, pada dasarnya kebenaran ilmu pengetahuan digolongkan kepada dua jenis teori, yaitu teori kebenaran korespondensi untuk ilmu-ilmu kealaman, dan teori kebenaran koherensi untuk ilmu-ilmu humaniora dan sosial. Sifat kebenaran ilmu adalah universal sejauh kebenaran tersebut dapat dipertahankan. Oleh karena itu, kebenaran ilmu akan diakui bila mampu melewati proses eliminasi terhadap kemungkinan kekeliruan dan kesalahan. Selanjutnya, kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Adapun kata ilmiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat ilmiah secara ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Dari pengertian ilmiah, terlihat jelas bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah justru karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Misalnya saja, air jika dipanaskan akan mendidih. Kekaguman terhadap pengalaman, kebenaran, pengetahuan biasa menimbulkan berbagai ketidakpuasan dan bahkan keraguan terhadap kebenaran harian tersebut. Ketidakpuasan dan keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan yang mendalam, yang diwujudkan dalam berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut selanjutnya diikuti dengan dilakukannya sejumlah penyelidikan. Serangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan atau sains.
Kebenaran ilmiah yang diwujudkan dalam ilmu pengetahuan atau sains dapat disebut sebagai ilmu jika memenuhi berbagai syarat. Syarat-syarat tersebut adalah objektif, metodologis, universal, dan sistematis. Berling menegaskan bahwa kemandirian ilmu pengetahuan ilmiah sesungguhnya berkaitan dengan 3 norma ilmiah. Pertama, pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang memiliki dasar pembenaran. Kedua, pengetahuan ilmiah bersifat sistematis. Dan ketiga, pengetahuan ilmiah bersifat intersubjektif. Dari berbagai pemahaman mengenai kebenaran ilmiah yang telah diuraikan di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemahaman bahwa kebenaran ilmiah adalah sebagai kebenaran yang memenuhi syarat atau kaidah ilmiah, atau kebenaran yang memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Sedemikian rupa sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari ilmu atau pengetahuan ilmiah atau sains. Selanjutnya, teori kebenaran. Yang pertama, teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi disebut juga dengan accordance theory of truth, adalah teori yang berpandang bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Teori korespondensi ini pada umumnya dianut oleh para pengikut realisme. Di antara pelopor teori ini adalah Plato, Aristoteles, More, dan Ramsay. Teori ini banyak dikembangkan oleh Bertrand Russell. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal, sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional, karena Aristoteles sejak awal, sebelum abad modern, mensyaratkan kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan atau realitas yang diketahuinya. Problem yang kemudian muncul adalah apakah realitas itu objektif atau subjektif. Terdapat dua pandangan dalam permasalahan ini, realisme epistemologis dan idealisme epistemologis. Realisme epistemologis berpandang bahwa terdapat realitas yang independen, tidak tergantung, yang terlepas dari pemikiran dan kita tidak dapat mengubahnya bila kita mengalami atau memahaminya. Itulah sebabnya realisme epistemologis kadangkala disebut objektivisme. Sedangkan idealisme epistemologis berpandang bahwa setiap tindakan berakhir dalam suatu ide, yang merupakan suatu peristiwa subjektif. Kedua bentuk pandangan realitas di atas sangatlah beda. Idealisme epistemologis lebih menekankan bahwa kebenaran itu apa yang ada di dunia ide. Karenanya, melihat merah, rasa manis, rasa sakit, gembira, berharap, dan sebagainya, semuanya adalah ide. Oleh sebab itu, idealisme epistemologis sebagaimana didefinisikan di atas sama dengan subjektivitas. Kesimpulan dari teori korespondensi adalah adanya dua realitas yang berada di hadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Misalnya, Semarang ibu kota Jawa Tengah. Pernyataan ini disebut benar apabila pada kenyataannya Semarang memang ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Kebenarannya terletak pada pernyataan dan kenyataan. Signifikasi teori ini terutama jika diaplikasikan pada dunia sains dengan tujuan mencapai suatu kebenaran yang dapat diterima oleh semua orang. Semua ilmuwan akan selalu berusaha meneliti kebenaran yang melekat pada sesuatu secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilihatnya itu benar-benar nyata terjadi. Sebagai contoh, gunung dapat berjalan.
Untuk membuktikan kebenaran pernyataan ini harus diteliti dengan keilmuan yang lain, yaitu ilmu tentang gunung, geologi. Ternyata gunung mempunyai kaki lempeng bumi yang bisa bergerak sehingga menimbulkan gempa bumi dan tsunami. Dengan demikian, sebuah pernyataan tidak hanya diyakini kebenarannya, tetapi harus diragukan dahulu untuk diteliti, sehingga mendapatkan suatu kebenaran hakiki. Kedua, teori koherensi. Teori kebenaran, koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan suatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Suatu proposisi itu cenderung benar jika proposisi itu koheren, saling berhubungan, dengan proposisi-proposisi lain yang benar, atau jika arti yang dikandung oleh proposisi koheren dengan pengalaman kita. Bahtiar, sebagaimana dikutip dari Aholia Buatoholi, memberikan standarisasi kepastian kebenaran dengan sekurang-kurangnya memiliki 4 pengertian, di mana satu keyakinan tidak dapat diragukan kebenarannya sehingga disebut pengetahuan. Pertama, pengertian yang bersifat psikologis. Kedua, pengertian yang bersifat logis. Ketiga, menyamakan kepastian dengan keyakinan yang tidak dapat dikoreksi. Keempat, pengertian akan kepastian yang digunakan dalam pembicaraan umum, di mana hal itu diartikan sebagai kepastian yang didasarkan pada nalar yang tidak dapat diragukan lagi. Berbeda dengan teori korespondensi yang dianut oleh penganut realisme dan materialisme, teori koherensi atau konsistensi ini berkembang pada abad ke-19 di bawah pengaruh Hegel dan diikuti oleh pengikut mazhab idealisme. Di antaranya seorang filsuf Britania, F.M. Bradley. Idealisme epistemologis berpandang bahwa objek pengetahuan atau kualitas yang kita serap dengan indera kita itu tidaklah berwujud terlepas dari kesadaran tentang objek tersebut. Karenanya, teori ini lebih sering disebut dengan istilah subjektivisme. Pemegang teori ini atau kaum idealisme berpegang bahwa kebenaran itu tergantung pada orang yang menentukan sendiri kebenaran pengetahuannya, tanpa memandang keadaan real peristiwa-peristiwa. Manusia adalah ukuran segala-galanya. Dengan cara demikianlah, interpretasi tentang kebenaran telah dirumuskan kaum idealisme. Jika ditimbang dan dibandingkan dengan teori korespondensi, teori koherensi pada kenyataannya kurang diterima secara luas dibandingkan teori pertama tadi. Teori ini punya banyak kelemahan dan mulai ditinggalkan. Misalnya, astrologi mempunyai sistem yang sangat koheren, tetapi kita tidak menganggap astrologi benar. Kebenaran tidak hanya terbentuk oleh hubungan antara fakta atau realitas saja, tetapi juga hubungan antara pernyataan-pernyataan itu sendiri. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar apabila konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang terlebih dahulu kita terima dan kita ketahui kebenarannya. Ketiga, teori pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani pragmai, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandang bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Benar tidaknya suatu dalil atau teori tergantung pada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis.
Pragmatis merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat akhir abad ke-19, yang menekankan pentingnya akal budi, rasio, sebagai sarana pemecahan masalah dalam kehidupan manusia, baik masalah yang bersifat teoritis maupun praktis. Tokoh pragmatis awal adalah Charles Sanders, 1834 sampai dengan 1914. Yang dikenal juga sebagai tokoh semiotik, William James, 1842 sampai dengan 1910, dan John Dewey, 1859 sampai dengan 1952. Amsal menyatakan, menurut teori pragmatis, kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis manusia. Dalam artian, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis bagi kehidupan manusia. Teori hipotesa atau ide adalah benar apabila ia membawa kepada akibat yang memuaskan, apabila ia berlaku dalam praktis, apabila ia mempunyai nilai praktis. Menimbang teori pragmatisme dengan teori-teori kebenaran sebelumnya, pragmatisme memang benar untuk menegaskan karakter praktis dari kebenaran, pengetahuan, dan kapasitas kognitif manusia. Tapi bukan berarti teori ini merupakan teori yang terbaik dari keseluruhan teori. Kriteria pragmatisme juga digunakan oleh ilmuwan dalam menentukan kebenaran ilmiah dalam perspektif waktu. Secara historis, pernyataan ilmiah yang sekarang dianggap benar, suatu waktu mungkin tidak lagi demikian. Dihadapkan dengan masalah seperti ini, maka ilmuwan bersifat pragmatis. Selama pernyataan itu fungsional dan mempunyai kegunaan, maka pernyataan itu dianggap benar. Sekiranya pernyataan itu tidak lagi bersifat demikian, disebabkan perkembangan ilmu itu sendiri yang menghasilkan pernyataan baru, maka pernyataan itu ditinggalkan. Demikian seterusnya. Yang keempat, teori performatif. Teori ini berasal dari John Langsau Augustin dan dianut oleh filsuf lain seperti Frank Ramsey dan Peter Strawson. Filsuf-filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan sesuatu deskriptif. Proposisi yang benar berarti proposisi itu menyatakan sesuatu yang memang dianggap benar. Demikian sebaliknya, namun justru inilah yang ingin ditolak oleh para filsuf ini. Teori performatif menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan itu. Teori ini disebut juga tindakan bahasa, mengaitkan kebenaran suatu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Misalnya, dengan ini saya mengangkat Anda sebagai manajer perusahaan spesies S3. Dengan pernyataan itu tercipta sebuah realitas baru, yaitu Anda sebagai manajer perusahaan spesies S3, tentunya setelah SK-nya turun. Di sini ada perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan pengucapan kata-kata itu. Dengan pernyataan itu, suatu penampilan atau perbuatan dilakukan. Teori ini dapat diimplementasikan secara positif, tetapi di pihak lain dapat pula negatif. Secara positif, dengan pernyataan tertentu, orang berusaha mewujudkan apa yang dinyatakannya. Misalnya, saya bersumpah akan menjadi dosen yang baik, tetapi secara negatif, orang dapat pula terlena dengan pernyataan atau ungkapannya, seakan pernyataan tersebut sama dengan realitas begitu saja. Misalnya, saya doakan setelah lulus S1, kamu menjadi orang yang sukses. Ungkapan ini bagi sebagian orang adalah doa, padahal bisa saja sebagai basa-basi ucapan belaka. Atau saya bersumpah, saya berjanji menjadi karyawan yang setia pada pemimpin. Seakan-akan dengan janji itu ia setia pada pemimpin. Bisa jadi kita semua terjebak dengan pernyataan seperti itu. Seolah-olah dengan pernyataan-pernyataan itu tercipta realitas seperti yang dinyatakan, padahal apa yang dinyatakan belum dengan sendirinya menjadi realitas. Nah, lalu yang kelima, ada agama sebagai teori kebenaran.
Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran, menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Dengan demikian, sesuatu hal dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu, sebagai penentu kebenaran mutlak. Secara sederhana, kebenaran ilmiah adalah sesuatu yang sesuai dengan fakta atau sesuatu yang selaras dengan situasi aktual yang di dalamnya terdapat metode-metode ilmiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.